Ya, selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul HSE atau panjangan dari Health, Safety, and Environment. Sebelum kami memulai dari presentasi karya ilmiah kami ini, saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Dewi Karundak dan Nama saya Christian Emerson. dan kami akan mempresentasikan apa itu HSE di dalam perminyakan. Jadi HSE merupakan Health, Safety, and Environment yang perindustrian, tidak terkecuali dalam perindustrian migas yang mengatur cara-cara bekerja yang aman bagi kesehatan dan keselamatan pekerja serta lingkungan yang ada di sekitar lingkungan kerja. Untuk HSE sendiri, yang pertama adalah health, kesehatan. Jadi sebelum kita mulai bekerja, otomatis kita membutuhkan sebuah tubuh yang sehat, yaitu salah satunya adalah kita perlu menjaga kesehatan kita. Lalu yang kedua adalah safety. Untuk safety sendiri ada banyak konsekuensi semua di setiap bidang pekerjaan yang perlu kita gunakan. Contohnya untuk di perminyakan, satunya adalah topi ini, yaitu ini helm ini, yaitu ini untuk melindungi kita dari kejatuhan benda-benda keras agar kepala kita tidak bocor. Lalu selanjutnya adalah glove untuk sarung tangan, yaitu saat jika kita ingin menyentuh sebuah benda yang berbahaya untuk terkena pada kulit kita, kita akan aman karena kita menggunakan glove tersebut. Lalu ada juga ear plug, karena di setiap lapangan perminyakan tidak mungkin tidak ada suara kebisingan. Untuk itulah kenapa kita membutuhkan ear plug untuk agar gendang telinga kita tidak pecah. Lalu setelah itu ada juga safety shoes. Namun saya di sini tidak membawanya. Safety shoes sendiri adalah sepatu yang sangat kuat karena di bagian depannya itu ada sebuah plat besi yang sangat keras sehingga walaupun kita terjatuh benda di kaki kita, jadi kita tidak akan tetap aman. Lalu ada juga safety Google, yaitu untuk melindungi mata kita dari sebuah cipratan mungkin debu atau mungkin cairan apa yang berbahaya bagi mata kita. Lalu untuk di environment yaitu untuk lingkungan sekitar. Salah satunya adalah seperti halnya timbal balik. Tidak mungkin jika kita menggunakan sebuah lahan, kita tidak akan melestarikan lingkungan sekitarnya, yaitu salah satunya kita untuk perbaikan jalan. Itu salah satu yang kita butuh juga, karena di dalam perminyakan juga kita untuk melakukan transportasi kita juga membutuhkan jalan tersebut ya. Dan lalu setelah itu juga untuk namanya di sekitar lingkungan, kita juga biasanya untuk di bagian migas memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi di dalam bidangnya, yaitu seperti sekolahnya dan yang lain sebagainya. Dan lalu untuk HSE sendiri, yaitu kesehatan kerja, merupakan spesialisasi ilmu kesehatan yang bertujuan agar masyarakat tenaga kerja dapat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan usaha preventif dan kuratif. Penerapan HSE sendiri itu bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan nihil dari kecelakaan, bebas dari penyakit dan ramah lingkungan. Lalu program HSE ini dilaksanakan untuk membantu kelancaran selama proses pengembangan lapangan berlangsung untuk memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu tidak terjadi kecelakaan kecil apapun. Lalu selanjutnya, ya, di HSE sendiri ada beberapa peraturan yang terkait di dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu kita akan next selanjutnya. Ya, ini dia adalah peraturan-peraturannya. Yaitu untuk peraturan yang pertama itu adalah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak, gas, dan bumi. Lalu untuk yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang Republik Indonesia sendiri
untuk sisanya masih banyak, namun akan saya next selanjutnya. Lalu ada juga tahap-tahap kegiatan. Untuk setiap tahap kegiatan itu ada 4 tahap kegiatan, yaitu ada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Untuk tahap prakonstruksi sendiri, yaitu ada yang pertama sosialisasi kepada pihak pemerintah setempat. Lalu yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat setempat yang akan bersinggungan langsung dengan lokasi proyek. Lalu yang ketiga, ada pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan masuk, lokasi pemboran, lokasi untuk blok stasiun, dan area camp. Lalu untuk tahap konstruksi, ada lahan, yang pertama yaitu ada persiapan lahan. Lalu yang kedua, pembuatan jalan masuk. Yang ketiga yaitu mobilisasi alat konstruksi. Lalu selanjutnya yaitu mobilisasi alat dan bahan pemboran. Setelah itu pembuatan kolam penampungan dan pengolahan limbah pemboran. Lalu ada lagi pembangunan sarana fasilitas produksi, dan setelah itu pembangunan sarana camp. Lalu pengelolaan sisa bahan konstruksi, dan yang terakhir yaitu sistem drainase. Lalu untuk tahap operasi ada 2, yaitu yang pertama penerapan operasi K3. Itu termasuk juga di dalam HSE, yaitu safety briefing. Jadi sebelum kita melakukan sebuah operasi untuk kerja, kita akan melakukan sebuah briefing, yaitu untuk evaluasi untuk sebelum bukan evaluasi namun briefing yang untuk membenarkan, jadi agar tidak terjadinya kecelakaan dalam kerja, agar kita tahu bagaimana cara mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang kita gunakan. Lalu yaitu ada safety talk. Safety talk itu ya seperti tadi juga briefing. Lalu yang selanjutnya ada operasi pemboran. Dan lalu yang terakhir yaitu tahap pasca operasi, yaitu ada 3, yaitu pembongkaran fasilitas pemboran, rehabilitasi lokasi bekas pemboran, dan demobilisasi alat dan material pemboran. Lalu untuk selanjutnya saya akan mempersilakan saudara kami yaitu Christian Emerson untuk menjelaskan karya ilmiah ini. Ya, terima kasih saudara Michael Kembang sudah menjelaskan apa artinya HSE itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa HSE itu adalah health, safety, dan environment. Gunanya ada dari kesehatan, ada dari keselamatan, ada dari lingkungan. HSE itu sangat penting bagi dalam dunia peminyakan ini. Kenapa? Karena jika tidak ada HSE, maka tidak akan terjadinya suatu kegiatan dalam melakukan eksplorasi atau pemboran atau mau memproduksi sesuatu, melakukan kegiatan sesuatu tidak bisa jika tidak adanya HSE. Karena HSE itu sangat penting. HSE itu tidak hanya di dunia peminyakan saja ya. Setiap dunia semua kegiatan pasti kalau jika melakukan sesuatu pasti Anda melihat ada suatu lambang seperti warna hijau dan bertulisan K3. Itu adalah salah satu dari HSE, keselamatan kerja. Nah, saya akan melanjutkan slide tadi. Ya, ini adalah slide limbah yang memberikan dampak terhadap lingkungan. HSE itu sangat ini banget ya, sangat melihat kalau dampak yang apa yang akan terjadi selanjutnya, dia sangat memperhitungkan HSE. Jadi jika ada limbah atau kesalahan sesuatu, HSE bisa dapat mengatasinya lebih dahulu. Seperti ini, seperti limbah yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Biasanya kita selesai mengebor atau selesai memproduksi, pasti ada satu limbah yang terhasilkan. Maka dari itu kita lihat di sini ada limbah itu ada kategorinya: limbah domestik, padat cair dari kegiatan camp, lumpur bor, serbuk bor, ceceran minyak dari kegiatan operasi pemboran. Selanjutnya ada air produksi dan oil shoot.
dari kegiatan operasi produksi dan limbah B3. Selanjutnya, sini adalah pengolahan limbah lumpur. Bisa dilihat dari skema di sini. Coba, sudah menunjukkan. Ya. Kita akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari HSE, yaitu adalah CSR, Corporate Social dan Responsibility. Kegiatan ini adalah merupakan salah satu upaya pengembangan pusat untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat setempat secara berkelanjutan. Sini kita bisa lihat dari perusahaan Sriwijaya Energi yang membuat program kerja yang mendukung kesejahteraan dan kemandirian untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan menciptakan kondisi yang kondusif yang mendukung pertumbuhan perusahaan dan turut memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan sosial dan bagian dari upaya membangun citra dan reputasi perusahaan di sekitar daerah operasi serta bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. HSE juga melihat dampak sosial dalam sekitar masyarakatnya. Selanjutnya, nah di sini juga HSE memberikan penyuluhan kesehatan seperti tadi yang dibilang Michael, HSE itu adalah ada health, safety, dan environment. Ini adalah bagian health. Pengetahuan dan penyuluhan mengenai masalah kesehatan, adanya pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai pentingnya masalah kesehatan bagi masyarakat setempat. Next, dan ini adalah satu kegiatan lagi supaya mengayomi masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, seperti mendatangkan tenaga pengajar, memberikan beasiswa pada warga setempat. Selanjutnya, dan tidak lupa juga pada pembangunan infrastruktur seperti perbaikan dan perkuatan jalan. Selanjutnya, nah, begitu juga dari pemberdayaan masyarakat, memberikan informasi, membuka forum diskusi dan bantuan pupuk pada masyarakat setempat. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari HSE. Kalau tadi CSR dan sekarang HSR, Abandonment and Site Restoration Plan. Di sini ada plug and abandonment. Gunanya penyiapan unit penyemanan dan diskusi dengan cementing engineer, teknik semen. Dan semen ini yang diuji di laboratorium. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus menguji dulu di laboratorium. Selanjutnya plug semen pada selang perforasi dengan kolom semen sekitar 200 feet di depan perforasi. Dan tahap ketiga, melakukan plug semen paling atas dengan menempatkan kolom semen 100 feet dan puncak semen berada sekitar 150 feet dari permukaan. Selanjutnya, setiap selesai penyumbatan semen harus dilakukan uji tekanan dan tekanan sebesar 1000 psi. Terakhir, potong kepala sumur, tutup sumur dengan pengalasan plug yang dilanjutkan dengan penimbunan serat dan dipasang tanda nama sumur beserta petunjuk bahayanya gas H2S dan CO2. AS ini sangat memperhatikan ya terjadinya bahaya gas dan segala macam yang membuat kita bisa terjadi kecelakaan. ASE sangat memperhitungkan sekali dalam kasus ini. Selanjutnya, nah ini ada sama seperti tadi ASE, cuma ini bagian pembersihan dan kebersihan peralatan fasilitas produksi. Di sini kita bisa lihat semua fasilitas dan proses produksi termasuk pipeline harus segera dibongkar sesuai SOP ketika dianggap lapangan sudah tidak ekonomis lagi. Diperbaiki sesuai dengan peraturan pemerintah yang mensyaratkan adanya perlindungan terhadap bahaya pencemaran lingkungan. Diangkut kendaraan khusus dan kembalikan ke gudang. Oke, selanjutnya.
Ya, ini site restoration, prinsip agronomi, hortikultur, dan silvicultur yang dijabarkan dalam aspek. Ya, bisa dilihat di sini ada 3 aspeknya. Dimungkinkan lokasi lapangan beta yang dari perusahaan Sriwijaya ini dapat dikembalikan fungsinya sebagai lahan produksi dengan tanaman utama berupa pohon kelapa sawit, pohon ubi, jarak dan kayu atau singkong, ubi, dan pohon karet. Pemupukan dan pemeliharaan terjamin dan lahan-lahan bekas groundfeed di lokasi lapangan beta dapat diberdayakan sebagai tempat pembibitan berbagai jenis ikan. Ya, kita dari sini kita bisa lihat HSE itu sangat berguna ya dalam keselamatan, tidak hanya keselamatan, kesehatan, begitu juga dampak sosialisasi kepada masyarakat setempat. Dengan tadi bisa infrastruktur, memperbaiki infrastruktur, memberikan beasiswa kepada masyarakat setempat, dan juga seperti tadi membantu masyarakat untuk mengetahui teknologi dan informasi terbarukan, bantu dan kegiatannya seperti pembentukan lahan-lahan bekas dan lain-lain. Dan juga HSE memperhatikan sekali apa yang terjadi selanjutnya, menjaga keselamatan kami agar tidak terjadi kenapa-napa, musibah atau apa hal-hal yang tidak kami inginkan. Maka dari itu tadi ada undang-undang yang sudah dibahas oleh saudara Michael Gumbang. Di situ adalah peraturan-peraturan HSE dalam migas Indonesia. Ya. Demikian presentasi kami tentang HSE ini. Saya Christian Emerson bersama saudara Michael Gumbang ingin mengucapkan terima kasih atas Pak Ote yang sudah mengajarkan kami dalam satu semester ini. Mohon maaf kalau kami masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih segalanya.